Pembahasan soal simulasi OSN Geografi tahun 2022. Nomor 1, makna pada huruf A, B, C, dan D secara berurutan adalah, di sini disajikan potongan gambar, di mana kita harus mendudukkan konsep dulu, bahwa untuk daerah perairan, daerah yang kontak dengan perairan, itu memiliki rona gelap. Nah, jadi kecerahannya adalah gelap. Antonimnya adalah di daratan cerah, ya. Kalau ini kita lihat yang gelap itu kan sungai D. Berarti yang D yang terakhir sungai antara B dan E. Terus yang ditanya pertama A. A kan di sini. A itu cerah berarti daerah taman rumput karena dia kontak dengan daratan. Oke, jawabannya adalah E. Terus yang B. Nah, B ini gambarnya. Nah, B itu adalah perumahan. Nah, ini wilayah permukiman. Terus ada juga untuk wilayah C. Nah, ini C merupakan danau ya. Ini gelap juga ronanya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Nah, untuk memahami ini, sebenarnya ada 3 analisis ya untuk membahas citra ini. Pertama ada analisis spektral. Spektral berarti spektrum. Nah, di sini kita mengedepankan yang namanya warna dan rona atau kecerahan. Terus ada juga analisis menggunakan temporal. Nah, temporal ini berdasarkan waktu rekam. Dan yang terakhir ada menggunakan analisis spasial. Jadi ada 3 analisis spasial. Nah, analisis spasial ini ada 9. Ya, boleh dibuat Bu RT pas KB. Ya, ini singkatannya pas KB. BB itu artinya bentuk, U ukuran, R rona, T tekstur. Nah, ini P ya. P itu pola, A asosiasi, S situs, K konvergensi bukti, dan B bayangan atau shadow. Oke, jadi jawaban di sini E ya. Kita masuk soal nomor 2. Peta yang menunjukkan daerah yang sangat luas namun dengan informasi yang tidak detail adalah, nah di sini kita tahu bahwa ada 2 jenis peta secara umum, yaitu peta berdasarkan isi. Nah, peta berdasarkan isi ini kita bagi 2, ada peta umum atau ikhtisar, dan ada peta khusus atau dikenal dengan peta tematik. Nah, peta umum ini dia menggambarkan kenampakan bumi secara umum, sedangkan peta tematik ada penggambaran fungsi khusus gitu. Nah, kita lihat peta umum ini ada 3 juga contohnya ya. Ada peta, yang pertama ada peta topografi. Teman-teman udah tahu bahwa peta topografi itu adalah peta tinggi rendah permukaan bumi, atau biasa juga dikenal dengan peta RBI gitu ya. Oke. Terus ada juga peta korografi, yaitu peta yang menggambarkan separuh bagian dari permukaan bumi atau sebagian aja. Terus yang terakhir ada peta dunia, yaitu peta yang menggambarkan seluruh permukaan bumi. Nah, dia seluruh permukaan bumi. Selanjutnya, peta tematik. Nah, peta tematik ini contohnya hanya memiliki satu fungsi, seperti peta jenis tanah, peta curah hujan. Nah, ada peta daerah aliran sungai. Pokoknya ada satu fungsi di sini yang dapat kita pahami. Nah, itu peta tematik. Selanjutnya, kita mau bagi lagi nih peta berdasarkan skala. Berdasarkan skalanya tentu peta itu terbagi menjadi 5. Paling besar namanya peta kadaster. Nah, ini namanya peta yang sangat besar skalanya. Terus ada peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, dan peta skala sangat kecil atau geografis. Nah, di sini peta kadaster ini dapat kita gunakan untuk membuat sertifikat misalnya, karena skalanya itu berkisar antara 1:100 sampai 1:5.000 gitu. Nah, untuk peta skala besar itu dari 5.000 ya, dari 5.000 sampai 250.000. Untuk peta skala sedang berarti dari 250.000 sampai ke 500.000. Peta skala kecil berarti dari 500.000 sampai ke 1 juta. 1 juta. Dan yang terakhir, peta geografis atau peta dengan skala sangat kecil besar dari 1 juta. Nah, kata kuncinya teman-teman, jangan tertipu dengan angka yang besar itu adalah skala yang besar. Salah. Karena skala yang sangat kecil memiliki angka yang sangat besar, yaitu besar dari 1 juta itu adalah skala sangat kecil atau geografis. Sedangkan skala yang sangat besar atau kadaster itu memiliki 1:100 sampai 1:5.000. Nah, peta yang menunjukkan daerah yang sangat luas namun dengan informasi yang tidak detail adalah jawabannya peta skala kecil.
Kenapa? Karena kalau peta dengan skala besar, tadi itu untuk peta kadaster. Berarti daerahnya sempit namun detail kan? Nah, itu untuk yang A, peta tematik, peta khusus, jadi kurang berhubungan. Peta skala sedang. Nah, skalanya tadi ada 250.000 sampai 500.000. Peta skala kecil, peta kadaster. Nah, kadaster ini kan yang besar tadi. Jadi, ini yang sangat besar, berarti ini juga salah ya. Karena kalau peta kadaster itu, wilayahnya sempit namun informasinya detail gitu. Nah, jadi jawabannya adalah D, peta skala kecil, wilayahnya luas namun informasinya tidak detail. Kita masuk nomor 3. Produk primer dari GPS, Global Positioning System, adalah koordinat lokasi. Nah, GPS itu untuk menentukan arah bisa. Nah, di sini satelit, pengontrol, dan penerima. Nah, pada dasarnya, data dari GPS ini dapat berupa waypoint ya teman-teman. Waypoint nanti akan dikonversi menjadi garis lintang dan bujur. Lintang dan bujur yang kita beri nama koordinat gitu. Nah, koordinat ini koordinat lokasi. Jadi jawaban nomor 3 yang paling tepat adalah C. Masuk soal nomor 4. Pernyataan yang salah mengenai representasi peta kontur berikut adalah titik-titik dengan ketinggian yang sama di permukaan bumi. Nah, jika kita lihat analisisnya, ini kan daerahnya di sini lebih luas berarti landai. Nah, ini daerahnya sempit berarti terjal gitu kan. Nah, jadi jawabannya adalah kita bahas dulu. Ketinggian terendah 200 meter benar. Jadi ini kan terendah kan. Terus relief di atas mewakili bukit benar ya. Kan ini akan menyerupai bukit nanti jika ditarik garis. Terus ada juga kontur merupakan titik dengan ketinggian yang sama benar sesuai definisi. CI dari gambar 200 meter. CI itu apa? Kontur interval. Berarti kita kurangi antara 1000 dengan 800. Jawabannya 200. Berarti benar. Slope kanan curam dari slope kiri. Nah, ini salah ya. Karena di sini slope kirinya yang curam dibandingkan slope kanan. Jawabannya E. Ya teman-teman, itulah pembahasan dari soal simulasi geografi. Nah, sumber soal udah ada di YouTube. Banyak soal yang bahas simulasi tentang 9 simulasi OSN. Nah, teman-teman bisa lihat juga contoh-contoh soal lainnya. Dan jika teman-teman mungkin memiliki soal, boleh share. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.